Banyak orang mempeributkan diri tentang masalah kaya, dan kaya, ingin menjadi orang kaya, namun jalan ke arah sana itu kadang berliku-liku. Misalnya berliku-likunya itu mungkin dia tidak terlahir dari keluarga kaya sehingga untuk menjadi kaya itu susah. Dia harus menabung bertahun-tahun, harus kerja siang malam, berdoa siang malam, terus apa lagi. Namun ada pendapat di luar sana, paradigma di luar sana yang dipercaya oleh orang Indonesia. Maklum orang Indonesia masih banyak percaya dengan hal-hal yang klinik-klinik begitu. Misalnya jika di pantai selatan Parangtritis memakai baju hijau nanti bisa tersambar ombak dan bisa terseret ke tengah laut dan bisa meninggal. Itu kepercayaan, mitos, boleh percaya boleh tidak. Siapakah yang tidak ingin kaya? Mungkin itulah pendapat yang sering digembar-gemburkan orang. Ya kaya ya pengen, kalau miskin ya nggak pengen gitu. Nah, namun pertanyaannya, kadang orang pengen kaya itu sampai menghalalkan segala cara. Contohnya di suatu wilayah di Jawa Tengah, entah Boyolali entah Klaten, itu ada dua orang merampok sejumlah uang sekitar 300 jutaan gitu. Uang rampokannya itu berasal dari sebuah gudang pabrik milik orang kaya di sebuah tempat tersebut, dan di situ kan dijaga satpam nih ceritanya. Nah, satpamnya itu kepalanya dipukul pakai benda keras, entah palu entah apa, sampai meninggal. Nah, itu kan merepotkan pihak satpamnya, keluarga satpam, apalagi punya keluarga yang harus dinafkahi itu satpamnya itu. Namun si dua perampok ini gelap mata, ingin kaya tapi pakai cara seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sih memang penganggurannya tidak diberi tunjangan oleh pemerintah sehingga berbuat yang aneh-aneh neko-neko seperti itu, sampai pengen kaya lah apalah segala macam. Nah, kalau di negeri Belanda pengangguran pun dapat tunjangan bantuan uang dari pemerintah sehingga tidak keleleran. Itu dikatakan langsung oleh Paul Zhang ya, Joseph Paul Zhang itu dia menyatakan itu, dan itu dia tidak mengarang-arang, tidak bohong, tidak hoax. Nah, karena dia sudah jadi warga negara sana, namun dia kesananya itu bukan karena berasal dari pengangguran dianya, tapi karena dia punya misi tertentu tentang sebuah ideologi di negara ini. Nah, kembali lagi ke itu tadi, ada lagi yang pengen kaya, misalnya bertapa di Gunung Kawi atau Gunung Kemukus. Di Gunung Kawi ada kepercayaan, enggak Gunung Kawi saja, Gunung Ungaran dekat wilayah saya sini juga bisa, kalau ingin kaya dengan cara bertapa nanti bisa mendapatkan pesugihan atau kekayaan, atau bisa menjadi kaya. Setidaknya kalau tidak menjadi kaya ya mendapatkan kesaktian, mendapatkan sakti, ilmu yang sakti, bukan kara sakti ya, maksudnya ilmunya itu bisa kebal atau apa. Apakah dulu ada berita di koran itu ada seorang pencuri atau yang dilumpuhkan, yang melumpuhkan bukan polisi tapi ternyata masa ngawur, masanya itu sampai digebukin, diapain begitu tapi tidak terluka. Terus setelah diperiksa, di situnya ada, di sakunya itu atau dompetnya itu ada semacam kayak jimat gitu, entah namanya apa ya, entah ada yang bilang itu namanya jenglot atau namanya apa, yang ininya yang bisa membuat dia itu kebal atau sakti ketika digebukin tidak mempan gitu. Nah, apakah orang tersebut berasal dari hal itu tadi, misalnya bertapa di sebuah gunung, entah Gunung Kawi entah gunung apa, terus bisa sakti, ya kita tidak tahu. Namun berita yang dimuat oleh sebuah koran tersebut, dan ini bukan hoax, itu nyata, bukan hoax ya, bukan bohong. Kalau berita di sebuah media massa atau koran tersebut bohong kan bisa dituntut, katanya begitu kan, karena menyebarkan berita bohong. Nah, namun daripada Anda ingin kaya tapi melanggar hukum, misalnya merampok atau korupsi atau ngapain, ya masih lebih mending Anda menggunakan cara yang klinik begitu itu, misalnya bertapa di gunung, kan nggak melanggar hukum.